Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Yayen. Waalaikumsalam Bu Aat. Bagaimana kabarnya Bu Yayen hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Aat. Sebaliknya gimana nih Bu Aat? Sehat? Alhamdulillah Bu, saya juga dalam keadaan sehat. Saya juga senang mendengar kabar Bu Yayen dalam keadaan sehat nih. Tapi ada apa nih Bu Yayen memanggil saya? Apa ada yang mau disampaikan atau mau diceritakan? Betul Bu. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan atau curhat lah gitu ya ke Ibu. Apakah Ibu Aat ada waktu? Tapi mohon maaf loh ya Bu Aat, seandainya saya mengganggu Ibu, ini mah kalau ibunya ada waktu gitu. Insya Allah Bu, saya ada waktu kok, tidak mengganggu ya. Jangan sungkan-sungkan kalau ada yang mau dibicarakan sama saya ya. Baiklah Bu, saya mempunyai waktu ya antara 10 atau 15 menit begitu. Kira-kira kita bisa ngobrol gitu ya dengan leluasa nih. Jadi apa nih yang mau disampaikan sama Ibu Yayen terhadap saya? Alhamdulillah, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi gini Bu ya, ini mah terkait rekan-rekan di sekolah kita tuh Bu yang lainnya. Jadi teman-teman kita yang lain tuh di sekolah dari tahun ke tahun teh perasaan saya tuh nggak ada perubahan dalam mengajar teh Bu ya. Jadi mengajar teh setiap tahun teh itu aja. Contohnya tuh ceramah, sekarang ceramah, besok ceramah lagi. Ya istilahnya apa sih ya Bu ya, konvensional gitu ya. Jadi tidak ada variasinya, tidak ada yang gimana gitu, yang sekarang zaman sekarang tuh Bu ya. Kan ada yang orang lain mah pakai video gitu ya Bu ya. Terus pakai apa namanya, infokus, kemudian ada yang pakai jalan-jalan keluar misalnya seperti itu. Ini makan di kita mah ya ceramah-ceramah aja, padahal makan harusnya kita tuh mengajar tuh mengikuti perkembangan zaman. Kan sekarang tuh semakin canggih teknologi ya Bu ya, jadi kita teh harus mengikuti, ada HP, ada video di YouTube gitu kan. Nah, tapi di kita mengajar teh ceramah aja gitu. Padahal kalau bervariasi mah kan biar anaknya kreatif ya Bu ya. Terus menyenangkan dan nggak bosan gitu teh ya Bu ya. Bener nggak Bu? Oh iya, baik Bu. Jadi kalau saya garis bawahi ya, jadi permasalahan Bu Yayen ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru di sekolah Bu Yayen itu yang ketika memberikan materi pembelajaran itu kurang bervariasi, begitu ya Bu Yayen? Iya, begitu Bu. Jadi model pembelajarannya tuh itu-itu aja, nggak ada yang lainnya. Jadi terus media pembelajarannya bukunya itu lagi, ya nggak ada yang lainnya. Misalkan dari video atau dari alam sekitar, teh nggak ada kan. Di kelas aja, kayaknya tuh bosen deh gitu Bu. Oh, nah jadi dari percakapan kita ini nih, apa sih yang ingin Ibu Yayan dapatkan gitu? Kalau saya sih pengennya tuh ada perubahan Bu di sekolah, khususnya dalam pembelajaran, model pembelajaran. Jadi ya maksudnya mah agar pembelajaran itu selain memberi ilmu yang bermanfaat, tapi anak itu happy gitu Bu, senang, bervariasi, kreatif, tidak membosankan. Terus kitanya juga kan happy, jadi ya si
apa namanya, si anak tuh ada ininya Bu, ada chemistry gitu ya Bu ya sama kitanya teh gitu. Oh, jadi yang Ibu Yayan harapkan itu adanya perubahan ya, begitu ya Bu Yayan? Mm-mm. Terus nih, perubahan apa yang ingin Ibu Yayan dapatkan nih dari eh, yang Ibu harapkan gitu ya, perubahannya atau yang ingin dilihat gitu ya? Apa yang ingin dilihat perubahannya itu dari rekan-rekan guru Bu Yayan itu? Nah, tadi kan di awal saya bilang ya, kan sekarang canggih zamannya ya Bu ya. Kan terus apa namanya kita bisa lihat di video juga gitu ya. Nah, saya tuh pengennya itu model pembelajarannya itu bervariasi. Kayak tadi menggunakan video pembelajaran. Kemudian kan kita juga punya infokus. Nah, jangan disimpan aja pengen dipakai gitu Bu ya. Kemudian ada juga TV yang gede tuh Bu ya. Nah, kan itu bisa dimanfaatkan ya Bu ya. Iya, Terus saya juga pengen kalau apa namanya, kan biasanya kalau kita teh ngasih soal teh Bu ya, jangan hanya ditulis di papan tulis. Kan sekarang ada seperti Google Form, ada Quizzes, ada apa namanya teka-teki yang ini kalau mau ditanya anaknya terus yang diputer gitu teh Bu. Kan itu teh jadi biar seru gitu, jangan ceramah melulu gitu Bu. oh, Jadi supaya lebih bervariatif dan inovatif gitu Bu. gitu. Oke ya, dari yang Ibu Yayan sampaikan tadi berarti pembelajaran dengan menggunakan media atau metode gitu ya, itu kan bisa dikatakan kondisinya itu sangat ideal ya Bu, udah sangat bagus gitu ya, ingin memberikan pembelajaran kepada siswa itu dengan yang bervariasi ya gitu ya, supaya anak itu belajar senang gitu ya, supaya pembelajaran juga bermakna untuk anak gitu ya. Nah, kira-kira nih Bu Yayan, dari rekan Bu Yayan itu untuk melakukan pembelajaran yang bervariatif itu kalau dinilai udah di kisaran berapa gitu ya dengan kondisi yang tadi Ibu Yayan sampaikan itu, yang pembelajaran yang tadi apa menggunakan media, baik media elektronik, media video pembelajaran ataupun aplikasi tadi yang Ibu Yayan katakan ya, Quizzes atau Classroom gitu ya. Itu kisaran udah berapa gitu rekan-rekan Bu Yayan itu? Kan di saya tuh guru-guru tuh ada yang senior dan ada yang junior ya Bu ya. Nah, kalau angka untuk pembelajaran kayak begitu, kalau ngitung angka nilai gitu ya Bu ya, dari 0 sampai 10, saya kasih 5 kayaknya ya gitu angkanya. Soalnya di sekolah saya tuh walaupun apa namanya itu peralatan perlengkapan udah ada, tapi tetap aja menggunakan pembelajaran konvensional. Mungkin yang guru senior karena faktor usia ya tidak bisa menguasai, jadi mungkin enggan atau sungkan. Kemudian ya guru-guru yang juniornya akhirnya merasa malu atau mungkin bagaimana ke guru seniornya karena kan tidak ada pembicaraan terlebih dahulu seperti itu Bu. Oh begitu. Nah, kira-kira nih di kondisi seperti itu ya, agar terlihat perubahan yang Ibu Yayan harapkan ya dari rekan-rekan itu, tadi perubahan pembelajaran yang bervariatif ya. Nih, apa nih usaha yang akan Ibu Yayan lakukan gitu ya untuk apa menciptakan gitu adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkannya sih ya Bu ya. Tapi jadi maksudnya apa ya yang harus saya lakukan? Tapi ya ada sih yang saya pikirkan, mungkin melakukan kegiatan pendampingan individu antara saya dan rekan guru secara bergantian gitu. Jadi istilahnya mah personality gitu ya, pendampingan personality begitu Bu. Oh,
begitu. Nah, oke oke ya, udah baik itu ya Bu Yayan. Nah, untuk melakukan perubahan itu ya, Ibu Yayan nanti merencanakan dengan pendampingan individu tadi ya. Nah, kira-kira selain itu nih, ada tidak nih strategi gitu ya yang mungkin Ibu Yayan pernah diterapkan gitu dan rekan kerja Bu Yayan tuh merasa nyaman dengan pendampingan itu gitu. Eh, Mungkin kalau bukan dengan pendampingan individu, paling juga saya konsultasi dengan kepala sekolah ya untuk membuat semacam kegiatan workshop, pelatihan atau apa sih ya yang istilahnya itu Bu, misalnya belajar lagi kan ya sama pelatihan ya itu. Nah kan tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru ya Bu ya dalam penyampaian materi. Jadi agar tidak menggunakan ceramah melulu, sekali-sekali kan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi gitu ya Bu ya. Oh iya, nah berarti Bu Yayan ini tadinya sudah ingin merencanakan tentang pendampingan individu ya, pelatihan atau juga tadi ada workshop begitu ya. Nah, dari ketiga ini nih Bu Yayan, nah saat ini lebih nyaman dengan yang mana gitu yang tadi Ibu Yayan sampaikan, ada pendampingan, ada pelatihan, ada juga workshop. Nah, yang lebih nyaman itu untuk Bu Yayan dilakukan itu yang mana gitu? Sepertinya menurut saya sih pendampingan individu ya Bu. Karena untuk yang pelatihan atau workshop itu kan perlu banyak persiapan, waktu juga, terus biaya juga, kan harus mendatangkan narasumber ke sini, terus tenaga ahli ke sini ya Bu ya. Jadi kalau kalau itu teh mungkin waktunya ribet gitu ya. Nah, untuk saat ini lebih nyamannya, lebih enaknya itu pendampingan individu kayaknya sih, Bu. Oh iya baik. Nah kegiatan individunya nih kira-kira Bu Yayan memerlukan bantuan siapa nanti Ibu Yayan melakukan pendampingannya itu? Ada sih Bu. Nah kan di kita kan di saya tuh di sekolah saya ada rekan guru yang kelihatan ahli gitu ya di bidang IT seperti Pak Andi, Pak Asep, Pak Bagus. Itu kayaknya lihai di bidang komputer IT, penguasaan IT. Jadi kita kan bisa saling sharing bagaimana apa membuka Canva, membuat Canva. Nah, dengan seperti jadi pembelajarannya nanti bisa kan dari Canva. Itu kan bisa nanti oleh beliau diajarkan gitu. Atau rekan guru yang terbiasa menggunakan pelajaran variatif seperti Ibu Ega, Ibu Aida, kan pinter-pinter tuh Bu ya, masih muda tapi udah pandai berinovasi gitu kan. Terus kan mereka mungkin sudah terbiasa dengan hal tersebut. Nah, kayaknya bisa ya berkolaborasi dengan beliau-beliau gitu. Oh iya, baik Bu Yayan nih. Berarti Bu Yayan ingin melakukan pendampingan individu dengan cara berkolaborasi ya dengan rekan-rekan yang tadi Ibu Yayan sebutkan. Nah, itu memang sudah sangat bagus ya Bu Yayan karena dengan kolaborasi itu akan tercipta kerjasama yang baik begitu ya. Nah, kira-kira nih kapan rencana pendampingannya Ibu Yayan akan lakukan begitu? Insya Allah kayaknya minggu depan deh saya akan lakukan ya Bu ya. Dan saya juga akan coba koordinasi juga dengan rekan guru yang mau didampingin dan yang mau minta ilmunya disalurkan gitu. Jadi biar nanti tidak ada kesalahpahaman begitu Bu. Iya, baik ya Bu Yayan, menarik sekali nih dari percakapan hari ini ya bersama Bu Yayan nih. Apa sih yang ingin Ibu Yayan dapatkan nih dari percakapan kita hari ini? Saya sih inginnya tuh dari percakapan ini mendapatkan gambaran. Tapi ya alhamdulillah tadi kan saya udah keluar ide-ide akhirnya ya Bu ya. Bagaimana sekolah kita mendapatkan perubahan dengan adanya kegiatan pendampingan individu.
dan nanti dibantu dengan rekan-rekan guru yang tadi memang ahli gitu di bidangnya. Jadi kan kayaknya kalau misalnya sudah terjalin kolaborasi di antara mereka-mereka, sekolah saya tuh jadi seru pembelajarannya. Terus anak-anak juga tidak akan boring. Terus mereka akan semangat belajar di sekolah. Berangkat sekolahnya juga akan semangat gitu. Sepertinya begitu ya Bu ya? Iya, iya, betul sekali Bu Yayan. Baiklah ya Bu Yayan, alhamdulillah nih sudah ada gambaran ya untuk permasalahan tadi Bu Yayan yang ingin adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di kelas gitu ya terhadap rekan-rekan Bu Yayan gitu ya. Alhamdulillah begitu ya. Iya Bu, alhamdulillah dengan adanya percakapan ini nih sekarang saya jadi terbuka pikirannya. Eh, jadi untuk melakukan perubahan itu, oh saya jadi harus apa tuh? Saya udah pas gitu dengan adanya ngomong ngobrol dengan Ibu. Iya, baiklah Bu Yayan ya. Apa masih ada nih yang ingin dibicarakan lagi selain yang tadi? Kayaknya tidak ada deh Bu. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih kepada Bu Aat yang sudah membantu mencarikan solusi dari permasalahan saya ini. Iya, baiklah ya. Saya tunggu kabarnya dari Bu Yeyen ya setelah melakukan pendampingan nanti. Dan gak sabar nih untuk mendengar kabar nih cerita-cerita lagi dari Bu Yeyen ya tentang kolaborasinya dengan teman-teman rekan kerjanya bisa berjalan dengan baik begitu. Iya Bu Aat, terima kasih banyak. Ibu sudah meluangkan waktunya loh. Padahal kan Ibu teh sibuk ya orangnya. Tapi mau mendengarkan keluh kesah saya tuh. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan pada sekolah saya. Amin, amin. Saya doakan ya Bu, mudah-mudahan apa tadi keinginan Bu Yayan untuk adanya perubahan terhadap rekan-rekan kerja di tempat Bu Yayan yang masih apa namanya menggunakan pembelajaran yang konvensional gitu ya. Mudah-mudahan tercapai dengan tadi ide-ide Bu Yayan itu ya. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih ya. Mungkin nanti lain kali kita bisa bicarakan lagi. Jangan sungkan-sungkan gitu ya kalau memang ada yang masih ingin dibicarakan gitu. Silahkan Bu, saya ada waktu gitu ya untuk Bu Yayan. Kalau begitu masih ada yang ingin dibicarakan Bu Yayan? Tidak ada Ibu, terima kasih banget, terima kasih. Oh iya, kalau udah tidak ada ya saya mengucapkan semangat untuk Bu Yayan ya yang ingin rekan-rekannya apa melakukan perubahan begitu ya. Saya juga ikut mendoakan begitu ya. Kalau begitu saya permisi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aat, apa kabar? Apakah sehat-sehat ini Bu Aat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeyen, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat nih. Juga bagaimana nih kabar sebaliknya Bu Yeyen dan keluarga, apa semuanya sehat-sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Saya juga ikut senang dengarnya kalau Ibu sehat mah. Tapi Bu, kalau saya perhatikan Ibu selalu menyendiri dan selalu di kelas. Ketika istirahat tidak seperti biasanya Bu. Biasanya Ibu tuh suka ikut nimbrung di ruang guru. Ada masalah apa Bu? Iya nih Bu, Bu Yeyen nih ya sebenarnya nih saya tuh ada sedikit ya pemikiran kalau dibilang masalah mungkin bukan, tapi memang kepikiran nih selalu menjadi pemikiran saya nih setiap harinya begitu. Boleh Ibu cerita sama saya apa yang Ibu pikirkan. Kalau Ibu memang ingin bercerita, sok silahkan Bu. Iya, ini sebenarnya saya ingin sekali bercerita Bu Yayan, tapi apakah Bu Yayannya
bersedia begitu mendengarkan keluh kesah saya begitu? Tentu aja Ibu, banyak waktu buat Ibu. Pokoknya mah buat Bu Aat mah apa sih yang enggak? Pokoknya saya sih siap mendengarkan apa yang ingin Ibu ceritakan. Ceritakan aja, tidak usah sungkan Ibu. Iya, alhamdulillah Bu Yayan ya, sebelumnya terima kasih begitu ya, Bu Yayan udah bersedia untuk mendengarkan keluh kesah saya nih. Nah, memang nih Bu Yayan ya, saya nih beberapa hari ini nih, saya tuh kebanyakan mikir begitu ya, pikiran saya tidak tenang begitu, apa eh, risau gitu ya, galau gitu ya. Eh, ada sih Bu Yayan, ada yang ingin saya sampaikan begitu. Oh, sok atuh, jadi apa nih yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan dengan saya, Bu? Ya, saya berharap nih Bu Yayan ya, setelah berbicara dengan Bu Yayan nih, saya mendapatkan ketenangan begitu ya, terhadap pemikiran saya gitu. Mungkin Bu Yayan bisa mengasih apa solusinya terhadap pemikiran saya gitu. Oh, begitu. Dengan senang hati saya bisa mendengarkan cerita curhatan Ibu. Terima kasih Bu sebelumnya ya. Baik, kira-kira masih ada yang lain Ibu yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan dengan saya, Bu? Iya, ini loh Bu, sebenarnya nih permasalahannya yang jadi pemikiran saya nih begini ya Bu. Saya kan nih baru memegang nih kelas 5 ya di tahun ajaran ini. Nah, saya kan biasanya megang kelas 1 ya. Jadi saya kaget begitu megang kelas 5 ya, ternyata di kelas 5 itu kan biasanya dihadapkan dengan banyak lomba begitu ya. Apa kalau saya hitung-hitung ada 30 jenis lomba begitu Bu ya, dari MIPA, dari matematika sampai ke seni, sampai ke bahasa Sundanya gitu ya, banyak sekali gitu. Nih saya bingung nih, sementara kan di kelas ya itu siswa hanya ada 17 nih, dan juga nih kepala sekolah kan belum ada, PLT juga belum ada nih ya. Saya takut gitu tidak bisa mempertahankan prestasi yang sudah didapat ya Bu Yayan ya. Tahun kemarin kan di sekolah sudah mendapatkan prestasi nih dengan mendapatkan 15 piala nih. Jadi saya takut gitu tidak bisa mempertahankan gitu yang sudah diraih gitu. Nah, gimana nih Bu Yayan? Bu, iya ya Bu ya, benar juga kan apa namanya sekarang tuh bulan-bulannya lomba-lomba ya. Jika tadinya Ibu di kelas 1 terus di kelas 5 kan kelas 5 itu biasanya yang diikut sertakan dalam lomba-lomba ya. Jadi pasti kita tuh harus benar-benar menyiapkan untuk kegiatan lomba, kayak harus terus berlatih ya Bu ya, terus banyak latihan, banyak kegiatan untuk menyiapkan lomba. Nah, menurut Ibu, langkah apa saja yang harus dilakukan Bu? Kalau menurut saya sih ya Bu Yayan nih, eh, harusnya nih berkomunikasi ya dengan rekan guru yang lain nih untuk bisa apa namanya membagi tugas gitu ya. Walaupun nanti memang tanggung jawab memang di saya ya sebagai wali kelas, tapi kan saya bisa minta bantuannya gitu untuk membagi tugas dalam setiap lombanya begitu Bu Yeyen, rencana saya itu. Oh ya ya ya. Menurut saya juga seperti itu Bu, melakukan komunikasi dengan rekan guru. Apakah ada yang dapat membantu Ibu untuk menyampaikan hal ini ke rekan guru Ibu? Nah, kebetulan nih Bu Yeyen ya. Nah, menurut saya itu yang tepat gitu untuk menyampaikan ke rekan-rekan guru yang lain itu ya Bu Yeyen gitu, untuk
menyampaikan, menjalin komunikasi dengan rekan guru yang lain itu ya, mungkin bisa mengagendakan rapat gitu ya dengan guru-guru begitu Bu Yeyen. Oh, kalau begitu saya siap Bu untuk membantu Ibu dalam menjalin komunikasi dengan guru lain. Nah, kira-kira apa yang harus saya omongkan? Terus kepada siapa aja nih kira-kira menurut Ibu yang guru-gurunya menurut Ibu ahli di bidang perlombaan tersebut? Nanti biar saya yang sampaikan. Iya, terima kasih Bu Yaya. Nanti mungkin di rapat ya bisa dibagi tugasnya mungkin begitu Bu Yaya. Terima kasih Bu Yaya Iya, atas sama-sama Bu. bantuannya. Nanti setelah saya bicarakan dengan rekan lain, nah nanti kan misalnya nih saya ngomong sama teman-teman yang ahli pidato, teman yang bisa melatih anak ibu, ya murid ibu maksudnya di bidang untuk perlombaan. Nah kira-kira apa tindakan yang akan dilakukan Bu Aat? Alhamdulillah nih Bu Yayen ya, sekarang nih ya tindakannya saya nanti tetap akan bertanggung jawab walaupun nanti memang dibantu dengan rekan guru yang lain. Saya sebagai wali kelas saya akan tetap memantau anak-anak yang nanti ikut lomba ya. Begitu Bu Yayen. Oh iya iya iya. Bagaimana nih sekarang perasaan Ibu setelah ada pembagian untuk jenis lomba yang akan dilombakan? Alhamdulillah Bu nih ya, sekarang saya merasa lega. Nah ya sebagai wali kelas 5, nanti saya juga setelah berbicara dengan Bu Yayan ini, jadi saya merasa lega. Tapi memang tetap saya sebagai wali kelas, nanti saya tetap bertanggung jawab gitu ya, untuk menyiapkan anak-anak untuk perlombaan. Dan saya optimis nih setelah berbicara dengan Bu Yayan dan yang rekan-rekan guru yang lain begitu ya, saya optimis untuk bisa mengikuti lomba di tingkat kecamatan begitu dan mudah-mudahan saya bisa mempertahankan prestasi sekolah yang sudah didapat dan saya juga berharap untuk bisa mewakili ke tingkat kabupaten begitu Bu Yayan. Amin, amin, amin. Iya Bu, pasti bisa. Karena kalau dengan kerjasama, dengan berbagi tugas, akan indah pada waktunya Bu. Iya Bu, betul sekali. Terima kasih Bu Yayan atas bantuannya ya. Sama-sama Ibu, kita berdoa bersama-sama semoga sukses dan sekolah kita bisa mempertahankan apa yang sudah diraih. Bahkan kan tahun kemarin menjadi juara umum. Semoga sekarang juga juara umum lagi. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Tapi mohon maaf ya Bu Yayan, saya nih sudah ditunggu sama anak-anak nih untuk latihan upacara bendera. Kebetulan nanti hari Senin yang petugasnya dari kelas 5, jadi mohon maaf Bu Yayan. Saya mengucapkan terima kasih nih atas pembicaraan hari ini ya, atas solusi-solusi yang tadi nih. Saya akan semangat untuk mengikuti lombanya begitu dengan bantuan rekan-rekan kerja yang lain begitu ya. Terima kasih Bu Yayan. Iya Ibu, silahkan Ibu, sama-sama terima kasih juga. Ya, terima kasih Bu Yayan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.